Nah, di dalam pesantren ada banyak metode mengkaji kitab kuning. Yang pertama namanya bandungan. Kiai membaca, santri memberikan makna. Ini metode yang umum. Yang kedua ada metode namanya sorogan. Ini berbalik metodenya. Santri membaca, guru mendengarkan. Salah satu ulama yang mempraktekkan ini adalah Kiai Haji Ali Maksum Jogja, menantu Mbah Yai Munawir. Jadi salah satu keistimewaan Mbah Ali Maksum Islam PBNU kita ini adalah menyediakan waktu yang luas untuk sorogan para santri. Tentu paling capek ya, membaca kitab santri memberikan makna itu enak. Tapi kalau santri yang membaca, kiai yang mendengar, itu betul-betul mujahadah kiai. Tapi sistem yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Ali Maksum ini melahirkan ulama-ulama besar. Santri menjadi termotivasi untuk belajar karena menghadapi guru gak sembarangan, harus belajar dulu, karena menjadi cepat cerdas dengan metode sorogan. Metode lain di atas bandungan dan sorogan adalah musyawarah kitab. Bisa dikatakan musyawarah, bisa dikatakan masul masail. Ini bisa di internal pesantren, bisa antar pesantren. Ini tingkatannya lebih tinggi karena para santri tidak sekedar bisa membaca, memberikan makna, tapi harus paham apa itu kandungan kitab takrib, apa kandungan kitab jurumiyah, kandungan kitab alfiyah, kandungan kitab tafsir Jalalain. Lebih dari itu, santri yang tampil dalam forum bahsul masail musyawarah kitab ini harus mampu muqaranatul kutub, membandingkan keterangan di berbagai kitab. Itu lebih efektif menyerap berbagai ilmu daripada belajar 1 bulan. Mampu membandingkan keterangan satu kitab dengan kitab yang lain, tahu kelemahan satu kitab dengan kitab yang lain, kemudian merumuskan jawaban setelah melakukan kajian, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, berbulan-bulan. Jadi inilah salah satu keistimewaan kitab kuning. Ada metode bandungan khususnya untuk kaum santri pemula, ada metode sorogan untuk santri yang sudah agak punya modal, karena harus punya keberanian membaca kitab dan memaknai di hadapan kiai. Dan yang paling elit, paling tinggi adalah diskusi, adu argumentasi dalam forum musyawarah atau bahsul masail. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi di pesantren, namanya taklif, menulis kitab. Tetapi ini memang agak tinggi. Tetapi ini juga harus dimulai ya, karena Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini juga seorang pengarang, seorang penulis, seorang muallif. Jadi inilah tradisi-tradisi pesantren, bagaimana memahamkan para santri untuk menguasai kitab kuning dengan cara bandungan, sorogan, musyawarah kitab atau bahsul masail, dan itu terus sampai ketika aktif di Nahdlatul Ulama. Dan ada metode namanya taklif, tasnif, menulis, karena dengan ditulis karya itu, pemikiran itu akan ada